Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Kali ini kita akan sharing sedikit ya, atau berbagi pengalaman ya. Ini kalau pengalaman saya ikut kajian-kajian yang katanya manhaj salaf ataupun salafi teman-teman ya. Cuman bila kita analisa dan cermati dengan baik ya, ini pengalaman teman-teman ya, dari guru-guru ataupun referensi-referensi yang digunakan dalam kajian-kajian manhaj salaf itu malah bukan dari kalangan ulama salafus saleh itu sendiri. Artinya misalkan seperti Syekh bin Bas, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian siapa lagi ya, pokoknya literatur yang digunakan ataupun yang dijadikan sumber ataupun yang dijadikan sebagai guru itu tidak ada kalangan ulama salafi. Jadi ini sebenarnya akan kurang cocok ya menurut saya. Kalau menurut teman-teman itu terserah ya. Cuman perlu teman-teman periksa kembali juga bahwasanya memang yang katanya dari lulusan dari Universitas Madinah dan lain sebagainya, memang itu rujukannya tidak ada ulama salaf, melainkan hanya katanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, memang Al-Quran dan hadis sumber utama, sumber hukum utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Namun kan kita perlu namanya guru. Nah, guru dalam kajian salafi yang katanya sekarang manhaj salaf itu tidak ada dari kalangan ulama salaf. Seperti yang kita sebutkan tadi, Syekh bin Bas bukan ulama salaf, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan ulama salaf, kemudian Syekh Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Kita bukan membahas tentang keilmuan atau bagaimana ya, kita semuanya kita katakanlah semua mereka ini berilmu ya, seperti syekh-syekh yang kita sebutkan. Cuman ini permasalahannya generasi ataupun kurunnya, masa kurun mereka itu tidak ada yang salafi, artinya tidak ada yang kalangan salaf. Jadi kurang layak dan kurang cocok bila kita berguru kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kepada Syekh Ibnu Taimiyah, lalu kita mengaku manhaj salaf. Tapi kan salaf itu kan artinya yang terdahulu, mulai dari generasi sahabat, tabi'in, kemudian ulama salaf. Ya betul, tapi kalau misalkan kita langsung ke pemahaman sahabat ataupun langsung ke Quran dan hadis, lantas kan ada yang kita lompati. Berarti mana mungkin kita bisa langsung ke para sahabat, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'in tanpa melalui ulama salaf terlebih dahulu. Sementara susunannya kan mulai misalkan dari Nabi Muhammad, kemudian itu kan kita tahu pengajaran Nabi Muhammad melalui dari para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in, baru ulama salaf. Ini kok langsung katanya mengikuti ulama tabi'in, mengikuti para sahabat, kan mana bisa seperti itu. Intinya yang saya alami di kajian-kajian manhaj salaf itu tidak sesuai dengan namanya, tidak sesuai dengan manhaj salaf. Itu yang saya alami, kalian terserah ya. Kalau misalkan kawan-kawan memang sudah ikut ya pengajarannya, ya kalau misalkan tentang Al-Quran dan hadis itu bagus. Tapi kalau misalkan tentang namanya ya manhaj salaf itu tidak sesuai, karena rujukannya tidak ada ulama salaf, melainkan ulama-ulama mungkin dari golongan ulama khalaf dan lain sebagainya.